Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayai bersihkan hati, wayai tambah ilmu, iman dan taqwa, insyaallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Para pemirsa yang budiman, selamat datang di Musyafa' Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel, salah satu program yang memberikan kepada kita pembelajaran khususnya keilmuan di bidang agama Islam. Mudah-mudahan dengan program ini kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apresiasi saya sampaikan kepada para pejuang garda depan COVID-19, yaitu para dokter, perawat, relawan, dan juga orang yang berhubungan langsung dengan para pasien COVID-19. Teriring doa, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan wabah yang melanda negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan mengangkat tema membangun kedekatan anak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, yang artinya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia kecuali dalam keadaan fitrah atau suci bagaikan kertas yang belum ditulis apapun, masih putih. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mengajaknya ke Yahudi, Nasrani atau Majusi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dari hadis yang kami paparkan, memiliki peran bahwa orang tua adalah faktor utama yang membawa anaknya menjadi anak yang baik. Anak adalah anugerah, anak adalah amanah yang harus kita pelihara dan kita jaga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pemirsa yang budiman, dari ayat yang saya sampaikan barusan, bahwasannya orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada anak-anak yang usia dini atau masih kecil, perlu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai orang tua, atau langkah-langkah bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih atau solihah. Yang pertama yang harus kita kenalkan yaitu adalah mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak secara sederhana. Kenalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah ada.
Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, pasti anak-anak akan bertanya. Kalau anak-anak itu akan bertanya bagaimana Tuhan itu satu. Oleh karena itu Tuhan sampaikan kepada anak, Tuhan itu satu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena apa anak-anak? Kalau Tuhan itu lebih dari satu. Satu misal, Tuhan satunya menginginkan matahari terbit dari barat. Tuhan satunya menginginkan matahari terbit dari timur. Maka akan berbenturan. Sehingga dari situ tidak ada kestabilan dari alam kita. Yang kedua, seumpama Tuhan satunya ingin mengabulkan doa seseorang, tapi Tuhan satunya tidak mengabulkan. Ini namanya Tuhan bertengkar. Oleh karena itu disampaikan kepada anak-anak, kalau Tuhan itu adalah satu, satu itu esa. Itulah bahasa khususnya kepada bapak dan ibu yang memang punya kiat-kiat bagaimana menanamkan nilai-nilai agama kepada anak waktu kecil. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, bagaimana cara supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, mempunyai nilai agama, yaitu dengan cara uswatun hasanah atau teladan dari kita semuanya, khususnya orang tua. Siapa orang tua itu? Ibu atau bapak. Jadi kita sebagai orang tua pastinya harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Kalau kita mengajak anak-anak untuk sholat, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Itu caranya. Karena kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, anak-anak tidak akan meniru. Karena ada ungkapan, anak-anak itu raja meniru. Nah, itu namanya kalau anak-anak kecil. Kemudian yang berikutnya, sering memberikan ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat thayyibah ke anak-anak. Seperti ketika akan memulai pembelajaran atau makan, kita biasakan kepada anak-anak untuk membaca basmalah. Kemudian diajari doa, doa mau makan, doa mau tidur, dan lain-lainnya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Khususnya ibu biasanya yang sebagai pendamping anak. Kemudian yang berikutnya, selain itu adalah bahwasannya anak sering diceritai tentang kisah-kisah yang bermotivasi kepada anak-anak. Khususnya seperti cerita para nabi dan lain-lainnya. Karena dengan cerita para nabi anak-anak termotivasi untuk meniru idola mereka. Karena selama ini anak-anak sering mengidolakan seperti Spiderman ataupun yang lainnya. Tidak mengidolakan para nabi. Kita upayakan sebagai orang tua, kita mencoba kepada anak-anak bagaimana idola yang benar, yaitu adalah para nabi. Khususnya nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita akan punya generasi Qurani. Generasi yang membawa nama baik kita. Karena apa? Ketika anak ini berhasil, ketika ini anak menjadi anak yang soleh, maka orang pertama yang akan mendapatkan bonus adalah orang tua kita. Atau kita sebagai orang tuanya yang mengajarinya kepada anak-anak didik kita. Oleh karena itu, kepada para orang tua, khususnya ibu dan bapak, untuk selalu berupaya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter baik, yaitu yang dicanamkan pada saat-saat ini oleh Presiden khususnya, menjadi anak-anak yang berkarakter. Sehingga apa yang menjadi harapan kita sebagai orang tua terwujud, yaitu anak-anak yang solih dan solihah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Masih di Musyafa Jendela Kolbu, program religi RIN TV Channel. Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas
dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah.
jadi barengan. Seven Dream Cafe, lebih dari tempat makan, lebih dari sekedar kafe. Masih di Musyafa' Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Para pemirsa, kita masuki segmen kedua yaitu segmen tanya jawab. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan kepada tim produksi melalui nomor WhatsApp dan juga via Instagram. Bagi pemirsa yang ingin ada pertanyaan seputar agama, dapat berkirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini atau di via Instagram di @rintv_channel. Dengan cara ketik pertanyaan, nama, kemudian spasi, asal alamat, spasi, dan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kami. Baik, yang pertama dari Ibu Rosi di Magetan. Assalamualaikum Ustadz, anak saya sekarang umur 5 tahun dan alhamdulillah sudah mengaji. Mohon kiat-kiat untuk mengajari anak nilai agama di rumah, karena ilmu saya juga terbatas. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Rosi di Magetan. Bersyukur karena punya anak yang berusia 5 tahun sudah bisa mengaji pastinya. Tapi akan dikembangkan. Jadi Ibu Rosi kembangkan dengan ilmu-ilmu agama. Caranya bagaimana? Seperti yang kami sampaikan, yaitu kenalkan ke yang lainnya. Selain mengaji, ada doa-doa harian, kemudian ada bacaan sholat, kemudian hafalan surat-surat pendek dan lain-lainnya. Di samping itu, kenalkan atau ceritakan cerita-cerita atau dongeng yang berkaitan dengan cerita keislaman, seperti ceritanya para nabi, para sahabat, dan lain-lainnya. Itu caranya untuk kiat-kiat mengajari nilai-nilai agama Islam. Tentunya jangan lupa Ibu Rosi yang harus memberikan contoh utama, contoh awal kalau ingin mengajari anak-anak nilai-nilai agama, yaitu dengan menerapkan kalau jenengan menyuruh anak-anak sholat, jenengan harus mengajaknya untuk sholat. Itu caranya. Mungkin itu Ibu Rosi di Magetan. Kemudian yang kedua dari Rizky di Situbondo. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rizky, umur 19 tahun. Sejak kecil sampai sekarang saya belum bisa mengaji. Mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana caranya mulai belajar mengaji di usia saya sekarang. Agak malu juga Ustadz, tapi saya sudah niat ingin belajar ngaji. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum Rizky di Situbondo. Bersyukur kepada Allah karena di usia 19 ini Mas Rizky diberikan hidayah oleh Allah untuk memulai belajar Al-Quran, untuk memulai ngaji. Tidak ada kata terlambat kalau belajar Al-Quran. Banyak murid-murid saya tua-tua, banyak. Mosok kalah dengan yang tua-tua. Jadi kalau masih umur 19 tahun itu ya masih muda. Apalagi usia-usia 19 tahun itu masih energik, masih semangat untuk khususnya belajar Al-Quran. Insya Allah dengan niatan yang tulus dan ikhlas akan terbantu dan akan cepat bisa membaca Al-Quran. Itu mungkin untuk Mas Rizky. Kemudian yang terakhir dari Ibu Mita di Lumajang. Assalamualaikum Ustadz, mohon bimbingannya Ustadz. Suami saya minta anak saya yang umur 15 tahun untuk dipondokkan di pondok pesantren di luar kota. Tapi saya masih kayak gak tega. Mohon masukannya. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Mita di Lumajang. Nah, Ibu Mita di Lumajang, mondok itu atau pondok pesantren adalah tempat menuntut ilmu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Jadi tips supaya Ibu Mita tidak khawatir adalah satu pesan saya, yaitu kalimat titip. Nah, titip itu adalah satu, T-nya itu harus tega. Tega karena orang tua atau anak ditaruh di pondok itu bukan dibuang, tetapi untuk diajari ilmu agama.
Kemudian I-nya ikhlas. Ikhlas karena Allah. Bahwasanya di pondok itu kalau kita ikhlas, anak menuntut ilmu akan cepat atau mudah menerima dari sang kiai atau guru. Kemudian yang berikutnya titik. Nah, titip. Nah, T yang kedua yaitu tawakal. Tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah bahwasanya segala sesuatu yang dibentuk oleh Allah itu akan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Kemudian I-nya yang berikutnya yaitu ikhtiar. Ikhtiar ini berkenaan dengan dana. Yang jelas kalau di pesantren harus kita danai anak-anak supaya terjamin kehidupannya, supaya tidak kekurangan. Kalau sudah kekurangan menuntut ilmunya, insya Allah agak males. Oleh karena itu sebagai orang tua kita yang ada di rumah untuk mendanai anak. Kemudian P, titip. P-nya itu percaya. Percayakan anak-anak kita di pesantren kepada guru kita bahwasanya dengan belajar di pesantren akan diberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama yang sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Mungkin itu Ibu Mita di Lumajang. Mudah-mudahan jawaban kami dapat memuaskan para penanya, khususnya Ibu Rosi, Rizky dan Ibu Mita. Baiklah para pemirsa Musyaffa Jendela Kolbu yang dirahmati Allah, demikian segmen 1 dan segmen 2 sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa terus menonton di Musyaffa Jendela Kolbu, program Rin TV Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.